Bab 1103, Su Honggong menampilkan kekuatannya. Ketika jantung kehidupan berada di udara, sinar matahari membiaskannya. Cahaya yang dibiaskan yang merupakan warna pelangi jatuh di laut, membentuk kontras yang tajam dengan air laut berwarna merah tua. Para pembudidaya yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum dan kagum. Lu Zhou menerima pemberitahuan segera setelah jantung kehidupan terbang ke tangannya. Ding! Memperoleh jantung kehidupan Nether Wolf King. Kemampuan, penglihatan malam, ketahanan. Tidak buruk. Ketika Lu Zhou ingin memasukkan hati kehidupan ke dalam sakunya, dia akhirnya menyadari bahwa dia bertelanjang dada. Jubahnya telah lama dihancurkan selama berada di lembah. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seseorang seharusnya tidak pernah mengungkapkan kekayaannya. Jika dia memegang hati kehidupan secara terbuka, itu pasti akan menimbulkan niat buruk pada beberapa orang. Dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sepanjang waktu. Pada saat ini, dari puncak pohon ribuan meter jauhnya, seorang kultivator mentransmisikan suaranya. Senior, hati-hati. Lu Zhou sudah merasakan gerakan aneh di laut. Dia melihat ke bawah dan melihat ombak besar. Jelas, ada sesuatu yang mengalir deras di laut. Pada saat ini, beberapa pembudidaya bergegas dan berhenti puluhan meter dari Lu Zhou. Mereka melihat ke bawah ke laut dan melihat bayangan di bawah permukaan laut. Lu Zhou mengangkat alis. Bagaimana kamu tahu binatang laut akan datang? Saat ini, banyak tempat di Great Tang mengalami pasang surut. Sebagian besar pembudidaya berkumpul di berbagai kota untuk membela mereka. Petik 2. Mengapa begitu banyak binatang buas menyerang tanpa alasan? Lu Zhou bingung. Para pembudidaya itu menggelengkan kepala. Kalian semua mundur dan mempertahankan kota, kata Lu Zhou dengan tenang. Dipahami. Para pembudidaya membungkuk. Mereka akan pergi ketika suara pertempuran di laut memasuki telinga mereka. Ketika mereka melihat ke arah keributan, mereka melihat avatar emas terbang di atas laut di kejauhan, mengirim binatang laut melompat yang tak terhitung jumlahnya terbang. Kekuatan avatar sangat mencengangkan. Avatar emas lainnya. Para pembudidaya melihat avatar emas yang mendekat dengan kaget. Lu Zhou juga bingung, kapan ahli seperti itu muncul di domain teratai emas. Hanya beberapa orang yang berani datang ke domain teratai merah atau pergi ke samudera tak berujung, apalagi bertarung dengan binatang laut yang ganas. Guyuran. Gelombang melonjak ke langit. Avatar itu terbang lebih tinggi ke langit juga, memperlihatkan lingkaran cahaya keemasan di punggungnya yang menerangi langit. Ketika Lu Zhou melihat lingkaran emas, dia pertama kali mengira itu adalah Yu Sangrong. Namun, dia segera menemukan sesuatu ketika lingkaran cahaya emas berputar dan 11 daun melesat ke segala arah, membunuh binatang laut yang melompat keluar dari laut. Lu Zhou melihat sesosok tubuh melambai-lambaikan tinjunya, merobohkan binatang laut. Saat sosok itu mendekat, suara tawa terdengar jelas di udara diikuti oleh sosok yang berkata, jika kamu masih terlalu hijau untuk memakan orang sepertiku. Kedelapan tua, Luli berdiri di punggung Dangkang saat Dangkang terjun dari langit. Dia berkata dengan keras, Su tua, di belakangmu. Jangan khawatir, aku akan menghajarnya habis-habisan. Avatar emas berbalik dan meninju binatang laut raksasa. Itu langsung meledak. Su Honggong tertawa lagi. Bagaimana menurutmu? Aku sangat kuat. Ketika saya kembali ke Evil Sky Pavilion, kakak sulung dan kakak senior kedua tidak akan bisa menggertak saya lagi. Untuk sebagian besar, perjalanan kembali Su Honggong dan Lu Li agak mulus. Hanya selama beberapa hari terakhir binatang laut mulai muncul. Dengan itu, mereka bertarung sepanjang perjalanan kembali ke domain Lotus Merah. Jangan mendahului dirimu sendiri. Anda hanya membunuh binatang laut biasa itu. Apakah Anda lupa betapa sulitnya kami menghindari Raja Binatang Laut? Binatang buas yang kamu bunuh dapat dengan mudah ditangani oleh seorang pembudidaya daun 10. Yang menakutkan adalah binatang bagan kelahiran dan Raja Binatang. Su Honggong tersenyum malu-malu sebelum berkata, tidak masalah. Pantai ada di depan. Ada yang salah, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang terjadi di arah yang kita tuju. Saya menduga itu adalah anggota Dewan Menara Hitam yang bergerak bersama dalam satu kelompok, kata Luli. Su Honggong bertanya, apakah mereka datang untuk menyambut kita? Old Lu, aku tidak tahu kau memiliki status setinggi itu di Dewan Menara Hitam. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak tinggi, saya hanya anggota biasa. Namun, energi yang melonjak itu aneh. Bahkan mungkin bukan Dewan Menara Hitam. Apa yang Anda takutkan? Aku di sini untuk melindungimu. Begitu suara Su Honggong jatuh, binatang laut di sekitarnya bergegas menuju pantai. Su Honggong terkejut. Dia menarik avatarnya dan terbang lebih tinggi.
Dia melihat ke bawah ke laut dan bertanya, apa yang terjadi? Beberapa hari terakhir ini aneh. Seperti yang diharapkan, ini adalah gelombang binatang buas. Raja binatang laut juga menuju ke sana, kata Luli. Mungkin, itulah alasan para anggota Dewan Menara Hitam berada dalam satu kelompok. Mereka mungkin di sini untuk menghentikan binatang laut, kan? Su Honggong bertanya. Karena Luli telah mengambil misi seperti itu sebelumnya, dia pikir teorinya benar. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Pada titik ini, sudah terlambat untuk menghentikan binatang laut. Selain itu, ada banyak ahli di Dewan Menara Hitam. Jika mereka benar-benar ingin menangani ini, mengirim 1 atau 2 hakim saja sudah cukup. Tidak ada alasan untuk mengirim sekelompok orang ke sini. Apa gunanya banyak berpikir sekarang? Ayo kita ke pantai dulu. Aku lelah, kata Zhu Honggong sambil melompat ke punggung Dangkang. Para pembudidaya di belakang Lu Zhou menatap Zhu Honggong dan Luli dengan linglung, mereka kehilangan kata-kata. Mereka merasa telah belajar banyak hari ini. Saat ini, keduanya hanya berjarak 1000 meter dari pantai. Ada orang di depan. Zhu Honggong melihat para pembudidaya melayang di langit. Mereka pasti ada di sini untuk menghentikan binatang laut, Luli berspekulasi. Berdasarkan postur mereka, sepertinya mereka ada di sini untuk menghentikan binatang laut. Zhu Honggong berkata sambil mengendalikan Dangkang untuk terbang, siapa yang peduli? Lihat pria bertelanjang dada itu. Jelas dia hanya seorang kultivator tingkat rendah. Petik 2. Tiba-tiba, kecepatan Dangkang berlipat ganda tanpa peringatan apapun. Itu jelas sangat bersemangat. Zhu Honggong berkata dengan bingung, pelan-pelan, pelan-pelan. Dangkang mendengus. Tubuhnya tampak berdenyut dengan energi pada saat ini. Saat ini, mereka hanya berjarak 500 meter dari pantai. Zhu Honggong mencoba mengendalikan Dangkang. Dia menghela nafas sebelum dia memarahi, bisakah kamu mempertimbangkan harga diri dan martabatku? Kita sudah dekat dengan pantai. Dengan kata-kata ini, Dangkang benar-benar melambat. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh. Lu Zhou memandang Luli dan Zhu Honggong dengan hati-hati. Waktu berlalu sangat cepat. Zhu Honggong tampaknya telah tumbuh lebih gemuk dari sebelumnya sementara Luli tampak jauh lebih tenang daripada ketika mereka pertama kali bertemu. Pada saat yang sama, keduanya juga menatap Lu Zhou, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Luli selalu jeli. Dia telah melihat air laut yang telah diwarnai merah dan mayat yang mengambang di laut. Dia berseru kaget, Raja Serigala Neter. Luli menatap pemuda bertelanjang dada itu lagi, pemuda itu tampak sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak bisa mengetahui siapa pemuda itu. Namun demikian, dia yakin dia pasti pernah bertemu dengan pemuda itu sebelumnya. Zhu Honggong berkata dengan keras, hei, binatang laut datang. Jika Anda ingin hidup, lebih baik Anda lari. Aku tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Lu Zhou berkata, murid jahat, turun ke sini. Murid jahat, turun. Apa cara bicara yang angkuh ini? Namun, suara ini agak familiar. Zhu Honggong berkata, sedikit terdiam karena disebut sebagai murid jahat, saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Hei, kamu berdiri di sini tanpa baju, apakah kamu pikir kamu adalah dewa laut? Kurang ajar. Gelombang suara Lu Zhou diluncurkan. Terkejut, Dangkang melemparkan Luli dan Zhu Honggong dari punggungnya sebelum berbelok dan berlari ke depan. Kemudian, ia mendengus sebelum berhenti di depan Lu Zhou. Itu menundukkan kepalanya sebelum bersujud sementara ekornya bergoyang-goyang tanpa henti. Itu jelas menyerahkan dirinya kepada Lu Zhou. Zhu Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou mengangguk dan menepuk kepala Dangkang. Kemudian, dia berbalik untuk melihat laut yang bergelombang. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan mendarat di pantai. Dangkang dengan patuh mengikuti Lu Zhou dan duduk di sampingnya. Luli melihat pemandangan ini dengan bingung. Zhu tua, apakah babimu baru saja mengkhianatimu? Sementara itu, Zhu Honggong telah dibekukan oleh satu kata itu, kurang ajar. Satu kata itu saja telah menyeret banyak kenangan tak tertahankan dari masa lalu. Dia menelan ludah. Tidak mungkin. Sementara itu, Lu Zhou dengan tenang menunggu murid ke-8-nya turun. Reaksi Zhu Honggong agak lambat. Bagaimanapun, perubahan penampilan Lu Zhou yang tiba-tiba agak sulit diterima orang. Bab 1104, Tuan Sejati. Angin laut bertiup, membawa sensasi sejuk dan menyegarkan. Itu benar-benar berbeda dari gua lava di lembah. Setelah dipanggang pada suhu tinggi untuk waktu yang lama, Lu Zhou merasa angin laut sangat menyenangkan.
Su Honggong menggosok matanya sebelum dia melihat Dang Kang dan dengan kaku memanggil, Dang Kang. Dang Kang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi ke Su Honggong sama sekali. Heh, aku membesarkanmu dengan sangat baik meskipun ada banyak kesulitan, tapi ternyata kamu pengkhianat. Apa karena aku tidak setampan dia? Su Honggong sangat marah sehingga dia bergegas menuju Dang Kang. Ketika Su Honggong berada 30 meter jauhnya dan masih di udara, Lu Zhou mengangkat tangannya. Segel tangan Biksu Iblis. Segel telapak tangan yang membentang puluhan kaki muncul di depan Su Honggong. Su Honggong bergidik, tetapi dia mengeraskan sarafnya dan berkata, lihat avatarku. Berdengung. Segera setelah avatar emas 11 daun tanpa teratai muncul, segel tangan Biksu Iblis tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Astaga, segel telapak tangan itu bergerak dan meraih avatar gemuk itu dengan 5 jarinya dan memukulnya ke bawah. Ledakan. Avatar itu jatuh ke tanah. Setelah itu, segel tangan Biksu Fin meraih Su Honggong juga. Dia meronta dan berteriak dengan sedih, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Su Honggong berjuang, dia bisa melepaskan diri dari belenggu segel tangan Biksu Fin. Dengan kesadaran bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, dia berteriak putus asa, Lu tua, apa yang kamu tunggu? Selamatkan aku. Lu Li terjun dari langit dan mendorong telapak tangannya ke bawah. Lu Zhou dengan tenang mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas. Ledakan. Ketika kedua telapak tangan bertemu, kekuatan besar berdesir, meninggalkan parit di tanah. Lu Zhou sedikit meningkatkan energi vitalitasnya. Lu Li tiba-tiba merasakan gelombang energi di telapak tangannya. Dia buru-buru terbang kembali ratusan meter, merasakan ada sesuatu yang salah. Kemudian, dia menatap Lu Zhou dengan ngeri. Su Honggong. Petik 2, petik 2. Lu Zhou berbalik dan menatap Su Honggong. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Suara ini, nada ini, semua kenangan tak tertahankan yang mereka bawa. Su Honggong sangat kesal. Dia berkata dengan marah, aku paling benci ketika orang meniru tuanku. Ambil pukulan ini. Su Honggong menginjak tanah dan melesat seperti anak panah. Kemudian, dia meluncurkan tinju energinya ke Lu Zhou. Bang, bang, bang. Lu Zhou maju dengan langkah santai dan terus mengirimkan segel telapak tangan untuk menangkis tinju energi Su Honggong. Setelah beberapa ratus serangan berturut-turut, Su Honggong tiba-tiba mundur 100 meter di sepanjang pantai. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, lihat ke belakangmu. Lu Zhou tidak melihat ke belakang, matanya tertuju pada Su Honggong. Pada saat ini, 11 daun melesat ke arah punggung Lu Zhou. Tubuh Buddha Emas. Tubuh Buddha Emas memiliki tinggi yang sama dengan avatar Lu Zhou. Ke-11 daun dengan mudah diblokir oleh tubuh Buddha Emas. Lu Li mengerutkan kening saat dia melihat tubuh Buddha Emas. Dia adalah seorang guru Buddhis. Ayo pergi. Lingkaran emas 11 daun diblokir oleh tubuh emas. Oke, Su Honggong buru-buru menarik 11 daunnya dan berbalik untuk melarikan diri. Lu Zhou mendorong tangan kirinya keluar. Bang! Segel besar keberanian mendarat di punggung Su Honggong, membuatnya jatuh ke tanah. Lu Zhou menyingkirkan tubuh Buddha emasnya sebelum dia melihat Su Honggong dan berkata, hanya karena kamu telah menumbuhkan 11 daun, kamu telah menjadi sombong. Kurang ajar. Su Honggong merasa penipu di depannya benar-benar baik. Jika dia tidak melihat si penipu dan hanya mendengarkan suara si penipu, dia tidak akan bisa membedakannya. Pada saat ini, Lu Li bergegas turun dan membantu Su Honggong berdiri. Dia tahu mereka bukan tandingan pemuda di depan mereka. Melihat pihak lain tidak menyerang dengan niat membunuh, dia mencoba berunding dengan pemuda itu. Kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa Anda mempersulit kami? Lu Zhou menilai Lu Li sebelum dia berkata, pangkalan kultivasimu belum pulih. Lu Li terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Pada saat ini, para pembudidaya yang sedang menonton di udara bergegas ke Lu Zhou. Setelah mereka mendarat, mereka berkata dengan hormat dan menunjuk ke kejauhan, senior, ayo pergi. Para pembudidaya teratai hitam ada di sini. Pembudidaya teratai hitam. Lu Li berbalik dan melihat ke kejauhan. Mengikuti arah yang ditunjuk orang itu, dia melihat sekitar 50 pembudidaya berpakaian hitam bergegas dengan tombak panjang dan bendera formasi di tangan mereka. Sekilas, mereka tampak seperti Grim Reaper, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia berkata dengan terkejut, Dewan Menara Hitam. Su Honggong mengangkat alisnya dan berteriak dengan penuh semangat, bagus, kita berada di pihak yang sama. Lu Li berkata, tidak, ada yang aneh. Mengapa Dewan Menara Hitam datang ke sini? Petik 2. Sementara keduanya berbicara,
hampir 50 pembudidaya berpakaian hitam mendarat dan mengepung Lu Zhou, Su Honggong, Lu Li, dan pembudidaya lotus merah lainnya. Kultivator berpakaian hitam yang berdiri di depan memandang ketiganya dan berkata, Dewan Menara Hitam ada di sini. Semua pembudidaya di tahap 1000 alam berputar, ikutlah bersama kami. Petik 2. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan melirik orang-orang dari Dewan Menara Hitam. Setidaknya setengah dari mereka adalah penjaga hitam, dan ada 2 hakim. Bahkan penatua keempat, Lu Si, ada di sini. Lu Li berkata dengan suara yang jelas, saya Lu Li, anggota Dewan Menara Hitam. Kami berada di pihak yang sama. Penatua keempat, Lu Si, menjawab, Lu Li, kau pengkhianat. Setelah bertahun-tahun, Anda berani menunjukkan diri. Turunkan dia. 6 penjaga hitam bergegas keluar secepat kilat, menahan Lu Li dan Lu Zhou. Lu Li mengerutkan kening dan berkata, aku mengalami beberapa hal dan tidak bisa kembali. Aku tidak mengkhianati Dewan Menara Hitam. Saya harap Anda bisa mengerti, Penatua Lu. Petik 2. Kamu bisa menjelaskan dirimu sendiri ketika kita kembali, kata Lu Si. Su Honggong bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, ini sudah berakhir. Lu Si menoleh ke Lu Zhou dan berkata, kamu, ikutlah. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke kerumunan sebelum dia berkata, sepertinya pelajaran yang saya ajarkan sebelumnya tidak cukup. Hah, perang sedang mengintai kita, saya tidak punya pilihan. Maafkan saya, Tuan, kata Lu Si dengan acuh sebelum dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, bahwa mereka pergi. 2 pembudidaya berpakaian hitam terbang menuju Lu Zhou. Begitu mereka tiba di depannya, dia menyerang dengan 2 tangan dengan kecepatan kilat. Bang, bang, kedua pembudidaya berpakaian hitam merasa lengan mereka mati rasa saat mereka dikirim terbang kembali. Yang berpakaian hitam, era perang sudah dimulai. Saya tidak punya pilihan lain. Mohon maafkan saya, Tuan. Lu Si melambaikan tangannya. Ambil semuanya. Lu Si mengerutkan kening. Kultivator bertelanjang dada itu cukup kuat. Dia berkata, anak muda, yang terbaik adalah tetap rendah hati saat melakukan sesuatu. Dia melambaikan tangannya lagi. Kali ini, 10 penjaga hitam menukik ke bawah, membentuk setengah lingkaran di sekitar Lu Zhou. Pada saat yang sama, Lu Zhou diam-diam melantunkan mantra untuk kekuatan menulis surgawi. Untuk mendapatkan kekuatan pengenalan ucapan, bahkan tentang kebenaran yang tak terkatakan, dan memahami kata-kata yang diucapkan oleh lidah makhluk di dunia yang berbeda. Tenang, dengan Lu Zhou di tengah, gelombang suara yang menggelegar berdesir ke segala arah dan menembus langit. Bang, 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 Lu Li, Su Honggong, dan Dang Kang dikirim terbang tanpa kecuali. Kepala Su Honggong berdengung, dan gendang telinganya sakit. Dia pikir itu sudah berakhir untuknya. Bagaimana mungkin si penipu meniru jurus pamungkas tuannya? Dengan Lu Zhou sebagai pusatnya, gelombang suara gemuruh dari 9 langit memancar ke segala arah. Tak perlu dikatakan, para penjaga hitam semuanya dikirim terbang juga. Setelah melewati ujian kelahiran, kekuatan pengenalan suara yang ditingkatkan dengan kekuatan mistik tertinggi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para penjaga hitam yang menerima serangan itu merasakan darah mereka dan ki melonjak. 5 atau 6 dari mereka yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah saat mereka terbang kembali. Lu Si, Penatua keempat Dewan Menara Hitam, dan yang lainnya mendirikan penghalang untuk memblokir gelombang suara. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Satu persatu, mereka semua jatuh ke tanah juga. Hanya Lu Si dan beberapa orang lainnya yang tetap berdiri, tetapi mereka tidak lebih baik dari yang lain karena mereka juga berada di ambang kehancuran. Hanya satu gerakan yang begitu kuat. Su Honggong dan Lu Li menatap pemuda bertelanjang dada dengan kaget. Pada saat yang sama, rambut pemuda itu memutih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, kulitnya yang halus diukir dengan garis seiring berjalannya waktu. Rambut putih panjangnya berkibar di udara, janggut dan alisnya juga putih, matanya dalam dan penuh pengertian saat dia melihat semua orang. Tak lama kemudian, wajah keriput Lu Zhou dan penampilan seperti orang bijak muncul di depan mata semua orang. Lu Zhou tidak punya pilihan selain menggunakan kartu penyamaran, ada terlalu banyak orang bodoh di sekitarnya. Su Honggong tercengang. Orang-orang dari Menara Hitam bahkan lebih tercengang. Ketika mereka sadar kembali, adegan di mana anggota Dewan Menara Hitam kehilangan bagan kelahiran mereka pada saat yang sama muncul di benak mereka. Lu Si buru-buru memerintahkan anak buahnya, turun. Anggota Dewan Menara Hitam turun serempak. Lu Si mengangkat jubahnya sebelum dia berlari dengan panik, dia tidak berani menggunakan primal ki sama sekali dan hanya berlari seperti non-kultivator. Ketika dia tiba di depan Lu Zhou,
dia berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan kedua tangannya. Lucy menyapa Tuan Paviliun Lu. Setelah itu, anggota Dewan Menara Hitam berlutut serempak dan berteriak, "Salam, Paviliun Tuan Lu." Petik 2, petik 2. Apa ini? Paviliun Tuan Lu. Luli mengerutkan kening, bingung. Dia berbalik untuk memeriksa Zhu Honggong. Pada saat ini, Zhu Honggong diam-diam berdiri, meluruskan jubahnya, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berlutut lagi. Kemudian, dia bersujud dan berkata dengan suara yang jelas, "Murid menyapa Tuan." Luli terkejut lagi saat melihat Zhu Honggong bersujud. Manusia adalah makhluk aneh dengan mentalitas kawanan. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat semua orang berlutut di tanah, dia secara naluriah juga berlutut di tanah. Terlepas dari mentalitas kawanan, bahkan Lucy yang lebih kuat darinya berlutut, bagaimana dia bisa tetap berdiri? Tak perlu dikatakan, bahkan para pembudidaya lotus merah telah lama berlutut juga. Bab 1105, Tuan, Anda bijaksana dan perkasa. Semua anggota Dewan Menara Hitam tidak berani bernapas dengan keras sama sekali, mereka bahkan tidak berani saling memandang. Wajah Lucy basah oleh keringat, dan tangannya gemetar karena gugup. Lu Zhou tidak memperhatikan yang lain. Sebagai gantinya, dia berbalik dan memanggil tanpa nada, "Kedelapan tua." Zhu Honggong menggigil. Dia buru-buru berkata, "Ternyata, guru memutuskan untuk memberkati kita dengan kehadirannya. Tuan, penyamaranmu sebelumnya sempurna. Tidak mungkin untuk melihat melalui, itulah betapa sempurnanya itu. Master, saya tahu kesalahan saya." Dia bersujud lagi. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu benar-benar luar biasa, kamu sama sekali tidak memperdulikanku." Tidak ada hal seperti itu. Tuan, penyamaran Anda sempurna melampaui kata-kata. Kultivasi saya dangkal sehingga tidak mungkin bagi saya untuk melihat melalui penyamaran Anda. Bahkan jika saya didorong dengan semua keberanian di dunia, saya masih tidak berani mengabaikan Tuan. Lu Zhou berkata dengan ambigu, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu membuat pengaturan di belakangku?" Zhu Honggong tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berkata, "Tidak ada hal seperti itu. Guru, rasa hormat dan kekaguman saya kepada Anda tidak berubah seperti matahari dan bulan." Kemudian, dia menunjuk Luli sebelum melanjutkan berkata, "Tidak ada kebohongan dalam kata-kataku. Lu Tua bisa membuktikan ini. Faktanya, setiap kali Lu Tua berbicara buruk tentangmu, aku akan segera menghukumnya." Luli. Petik 2, petik 2. Lu Zhou memandang Luli dan bertanya, "Luli, apakah kamu masih mengingatku?" Ketika Luli bertemu Lu Zhou, penampilan Lu Zhou tidak terlalu tua. Oleh karena itu, meskipun dia menemukan Lu Zhou familiar, dia menghubungkannya dengan orang yang dia temui saat itu. "Saya bertemu Anda untuk pertama kalinya di pegunungan Skywheel, dan Anda memberi saya peta bagan kelahiran," kata Lu Zhou. Kesadaran muncul pada Luli. "Itu kamu, kultivator 10 daun itu." Pada saat ini, Zhu Honggong menyela, "Tuan, Lu Tua mengatakan dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadamu." Lu Zhou memandang Luli sambil mengelus jenggotnya, "Begitukah?" Luli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah datar, "Jangan dengarkan omong kosongmu. Saya, Luli, adalah orang yang lugas. Jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan mengatakannya. Kami hanya bertemu sekali sebelum ini, mengapa saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda?" Hei, Lu Tua, ini bukan caramu berbicara ketika kita berada di King Besar. Cukup, selalu Zhou. Kemudian, dia menatap Luli dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan padaku." Luli bingung. Lu Zhou berkata, "Kamu ingin bergabung dengan paviliun langit jahatku, kan?" Luli tercengang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Zhou terus berkata dengan wajah datar, "Karena kamu ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion, aku akan mengizinkanmu menjadi utusan kanan dari Evil Sky Pavilion, kami sudah memiliki utusan kiri. Apakah kamu mau?" Zhu Honggong tercengang. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Master, ini, Luli berasal dari Dewan Menara Hitam, dia adalah, Tousan Realms." Lu Zhou tidak menunggu Zhu Honggong selesai berbicara sebelum dia berkata, "Tampar dirimu sendiri." Tamparan. Zhu Honggong tidak ragu untuk menamparkan mulutnya. Kemudian, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saya seharusnya tidak mengganggu Anda, Tuan." Lu Zhou berbalik dan memanggil, "Lucy." Lucy adalah penatua keempat Dewan Menara Hitam, dia adalah salah satu anggota inti Menara Atas. "Tuan Paviliun Lu, ada yang bisa saya bantu?"
Lucy bertanya dengan suara gemetar. Lu Zhou berkata, Luli ingin bergabung dengan paviliun langit jahatku. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Lucy menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tentu saja tidak. Itu, Luli beruntung bisa bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Luli. Petik 2 tanda tanya petik 2. Luli benar-benar bingung dengan sikap patuh Lucy dan anggota Dewan Menara Hitam lainnya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Lu Zhou bertanya lagi, bagaimana dengan Xia Zhengrong? Saya akan melaporkan ini ke Tower Master Xia. Paviliun Master Lu, jangan khawatir. Tidak ada yang akan berani menolak Luli bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Sebenarnya, Lu Zhou hanya menanyakan pertanyaan ini agar Luli bisa mendengar jawaban Lucy. Dia ingin Luli tahu bahkan jika mereka diberi semua keberanian di dunia, Dewan Menara Hitam tidak akan berani menentangnya. Bagus. Lu Zhou mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke Luli dan berkata, karena caramu merawat Old Eight, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu dan mengizinkanmu untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Anda harus tahu bahwa semua orang di dunia ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion tetapi tidak memiliki kesempatan. Anda harus bersyukur bahwa saya memberi Anda kesempatan ini. Luli. Petik 2, petik 2. Tak perlu dikatakan, begitu Anda bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, Anda harus mematuhi aturan Paviliun Langit Jahat, kata Lu Zhou. Luli masih bingung. Semua kata-kata ini tidak masuk akal baginya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lu Zhou tidak menunggu jawaban Luli dan berkata kepada yang lain, bangun. Semua orang dari Dewan Menara Hitam bangkit. Para pembudidaya teratai merah juga berdiri, merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Sebaliknya, Zhu Honggong bersujud dan berkata, saya tidak akan bangun. Guru, saya sudah lama tidak melihat Anda, sekarang aku bisa melihatmu lagi, aku dalam suasana hati yang sangat baik. Oleh karena itu, saya ingin terus berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebahagiaan saya. Petik 2, petik 2. Kata-katamu benar-benar cantik. Luli berbalik untuk melihat Zhu Honggong tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, Luli, aku masih menunggu jawabanmu. Ini, Luli tidak pernah sebingung ini dalam hidupnya. Lucy buru-buru menyela, Luli, cepatlah dan sapa Paviliun Master Lu. Ini adalah keberuntunganmu bahwa Paviliun Master Lu menyukaimu. Luli terkejut. Apa ini? Di mana otoritas, martabat, dan integritas Dewan Menara Hitam? Pada saat ini, dia menemukan semua anggota Dewan Menara Hitam menatapnya dengan penuh arti, membuat rambutnya berdiri. Lu Zhou memandang Luli sambil mengelus jenggotnya. Luli, masih linglung dan masih bingung, membungkuk dan berkata, Luli menyapa Tuan Paviliun Lu. Ding, Anda telah dihargai dengan 1000 poin prestasi karena merekrut bawahan. Petik 2. Baik sekali. Lu Zhou mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju Lucy dan yang lainnya. Zhu Honggong mengangkat kepalanya sedikit. Ketika dia melihat tuannya berjalan pergi, dia menepuk-nepuk pasir di dahinya dan pindah ke sisi Luli. Lu tua, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Selamat datang. Persetan denganmu, Luli merasa seperti orang desa yang baru pertama kali datang ke kota dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Lu tua, tuanku berterima kasih padamu, itu sebabnya dia mengizinkanmu bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, kata Zhu Honggong. Pada saat ini, Lu Zhou berbalik dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Saya hanya mengatakan Anda benar-benar bijaksana dan mampu. Anda bahkan bisa membuat Lu tua dengan sukarela bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, kata Zhu Honggong. Lu Zhou memandang Luli dan berkata, Luli, apakah itu berarti kamu tidak mau? Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku setuju untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion, bagaimana mungkin aku tidak mau? Dengan itu Lu Zhou mengabaikan yang lain dan mengelus jenggotnya saat dia bertanya kepada Lucy, mengapa Dewan Menara Hitam tidak tinggal di wilayah teratai hitam? Mengapa kamu di sini? Lucy menjawab, kami menerima berita bahwa istana kerajaan Yuan besar dan aliansi gelap dan terang mungkin akan menyerang wilayah Lotus Merah. Sejak Menara Dewan Menara Hitam runtuh, kami tidak sekuat sebelumnya. Kami tahu bahwa domain Lotus Merah memiliki banyak binatang buas jadi kami berharap untuk mendapatkan hati kehidupan. Sebelumnya, saya melihat bahwa Anda memiliki hati yang hidup. Dia terdiam sebelum dia buru-buru berkata, tolong maafkan aku, Paviliun Master Lu. Luli dan Zhu Honggong melihat jantung kehidupan di tangan Lu Zhou. Ini,
Lu Li tidak tahu apa yang istimewa dari jantung kehidupan. Lu Zhou menyalurkan energinya ke jantung kehidupan. Hanya dalam sekejap mata, kristal berlumpur dari sebelumnya bersinar menyilaukan. Sebelumnya, dia telah menggunakan primal ki-nya untuk menekan energi jantung kehidupan agar terlihat biasa. Hati kehidupan Raja Binatang. Lu Li berseru kaget. Lu Zhou berkata, ini adalah jantung kehidupan Nether Wolf King. Semua orang gempar. Lu Li dan Zhu Honggong secara naluriah menoleh untuk melihat air laut yang diwarnai merah. Lu Zhou terus bertanya, tidak perlu mengirim begitu banyak orang, kan? Mengapa Xia Zhengrong tidak datang? Kami hanya menginginkan hati yang hidup, kami tidak ingin ada konflik dengan istana. Gelombang binatang kali ini agak aneh. Kami menduga makhluk cerdas berada di balik ini, oleh karena itu, kami mengirim lebih banyak orang untuk mencegah kecelakaan apapun, jawab Lucy. Apakah begitu? Jika ada satu kebohongan dalam kata-kata saya, Anda bisa memenggal kepala saya dan saya tidak akan mengeluh, Master Pavilion Lu, kata Lucy. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, saya menduga pengadilan kerajaan Great Yuan berada di balik ini. Mereka menjalankan rencana pemusnahan di sini. Lu Zhou mengerutkan kening dan bertanya, bukankah rencana pemusnahan adalah rencana Dewan Menara Hitam? Lucy menjawab dengan jujur, tidak, ini tidak eksklusif untuk Dewan Menara Hitam. Itu adalah rencana yang umum di antara pasukan di wilayah teratai hitam. Tujuan inti dari rencana adalah untuk menghilangkan hambatan yang mengganggu kepentingan seseorang sehingga seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan targetnya. Sesekali, binatang buas di samudera tak berujung akan mengganggu manusia. Sangat mungkin bahwa istana kerajaan Yuan besar ingin menggunakan binatang buas untuk menghancurkan wilayah Lotus Merah. Mereka cukup berani, kata Lu Zhou. Setelah mendengar ini, Lucy berkata dengan ragu, Pavilion Master Lu berasal dari wilayah teratai emas, saya tidak berpikir mereka berani bertindak melawan wilayah teratai emas. Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa domain Lotus Merah adalah wilayahku juga? Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh. Petik 2, Dahi Lucy basah oleh keringat, dan mulutnya kering. Uburu-buru mengangguk dan berkata, Dewan Menara Hitam tidak berniat membuat musuh keluar dari Pavilion Langit Jahat. Saya harap Pavilion Master Lu bisa memaafkan kami. Ketika kamu kembali, beritahu Xia Zhengrong bahwa jika penurunan pangkat kolektif Dewan Menara Hitam bisa terjadi sekali, itu bisa terjadi untuk kedua kalinya. Lucy menggigil saat dia membungkuk. Saya mengerti. Bab 1106, Lu Li yang bingung. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Lucy mundur 2 langkah dengan hormat. Kemudian, dia melambai kepada orang-orang di Dewan Menara Hitam. Orang-orang dari Dewan Menara Hitam melangkah mundur dengan hormat bersamaan. Lucy memandangi air laut yang hanya memiliki semburat merah sekarang dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas sebelum membungkuk lagi dan pergi. Orang-orang dari Dewan Menara Hitam mengikuti Lucy dan pergi juga. Setelah memastikan bahwa Lu Zhou tidak dapat melihat mereka, Lucy mengangkat tangannya dan berkata, berhenti. Penatua Lu, apakah kita benar-benar akan pergi seperti ini? Pasti ada binatang buas tingkat tinggi dan Raja Binatang Buas dalam pasang surut binatang. Sejak Pavilion Master Lu membunuh Nether Wolf King, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Namun, kita tidak harus kembali ke Dewan Menara Hitam dulu, kita bisa pergi ke sirkuit Jianan. Medan di sana rendah. Jika kita beruntung, kita mungkin akan bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi, kata Lucy. Bagaimana jika kita bertemu seseorang dari istana? Kami akan menghindari mereka. Para pembudidaya Dewan Menara Hitam mengangguk. Berdasarkan situasi saat ini, paling aman bagi Dewan Menara Hitam untuk tetap berada di luar rencana Great Yuan dan hanya menuai keuntungan dari samping. Semakin sengit pertempuran itu untuk yang lain, semakin menguntungkan bagi Dewan Menara Hitam. Saat anggota Dewan Menara Hitam terbang dengan rapi berturut-turut menuju sirkuit Jianan, mereka tampak seperti naga hitam dari jauh. Di tepi samudera tak berujung di domain Lotus Merah. Sampai sekarang, Lu Li masih bingung. Berdasarkan apa yang dia lihat, Master Zhu Honggong seharusnya hanya memiliki 6, atau paling banyak 8, bagan kelahiran. Itulah kekuatan seorang hakim di Dewan Menara Hitam. Mengapa Lucy dan Dewan Menara Hitam begitu takut dan hormat padanya? Itu tidak masuk akal sama sekali. Pada akhirnya, dia membungkuk dan bertanya, bingung, apa yang Anda maksud dengan penurunan pangkat kolektif Dewan Menara Hitam? Lu Zhou melihat kembali ke Lu Li dan berkata, itu berarti apa artinya secara harfiah? Petik 2, Para pembudidaya teratai merah berjalan ke arah Lu Zhou pada saat ini. Setelah mereka membungkuk, mereka berlutut dan berkata,
Kami tidak menyangka akan bertemu dengan Paviliun Master Lu di sini. Terimalah salam kami. Luli. Petik 2, petik 2. Bukankah ini terlalu berlebihan? Mengapa semua orang begitu rendah hati di depannya? Lu Zhou berkata, bangun. Terima kasih, Paviliun Master Lu. 3 pembudidaya teratai merah bangkit dan menatap Lu Zhou dengan mata bersinar dengan hormat dan kekaguman. Salah satu pembudidaya berkata, untungnya, Paviliun Master Lu muncul tepat waktu untuk membunuh Nether Wolf King. Jika tidak, kota-kota di sekitar pegunungan Skywheel akan jatuh. Beruntung Tuan Lu muncul tepat waktu untuk membunuh Raja Serigala Netherworld. Jika tidak, semua kota di sekitar pegunungan Tianlun akan berada dalam masalah. Terima kasih Dewa. Luli dan Zhu Hong baru saja kembali sehingga mereka tidak mengerti banyak tentang apa yang sedang terjadi. Lu Zhou mengingat pemulung yang dia temui ketika dia pertama kali memasuki lembah setengah tahun yang lalu. Dia bertanya, mengapa Nether Wolf King muncul di pegunungan Skywheel? Mungkin ada yang mengendalikannya. Mungkin itu perintah dari binatang yang cerdas. Kami bukan siapa-siapa jadi tidak mungkin kami mengetahui hal-hal ini. Itu masuk akal. Bagaimanapun, Lu Zhou akan mencari tahu tentang semuanya begitu dia kembali dan berbicara dengan Si Wuya dan yang lainnya. Akhirnya, dia berkata, baiklah, di sini berbahaya. Anda boleh pergi. Iya, ketiganya berbalik dengan hormat dan pergi. Lu Zhou melihat kembali ke Zhu Honggong yang masih terbaring sujud di tanah dan bertanya, mengapa kamu tidak bangun? Tuan, Zhu Honggong akhirnya bangun dengan ekspresi menyenangkan di wajahnya. Lu Zhou berkata, kamu baru saja menumbuhkan daun ke-11, Anda seharusnya tidak membiarkannya sampai ke kepala Anda. Petik 2. Iya Tuan, Luli semakin bingung. Tuan Paviliun Lu, kamu tidak terkejut dengan daun ke-11. Sebelum Lu Zhou bisa menjawab, Zhu Honggong segera menyenggol Luli dan berkata, tentu saja. Tuanku sangat berpengetahuan, kamu hanya belum mengetahuinya. Luli, oh, Yi plus O. 2. Ayo kembali ke sirkuit Guanei dulu, kata Lu Zhou. Dipahami, setengah hari kemudian. Ketika Lu Zhou dan yang lainnya melakukan perjalanan kembali ke ibu kota, binatang buas bisa terlihat di mana-mana. Sepertinya ada serangan binatang buas di wilayah Lotus Merah. Ketika mereka tiba di istana kerajaan, banyak pembudidaya dari istana bergegas keluar untuk menemui Lu Zhou. Karena dia telah menggunakan kartu penyamaran, mereka semua mengenalinya dan menyambutnya kembali dengan hormat. Segera setelah itu, Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Yuan Kecil, Keong, dan orang-orang dari Paviliun Langit Jahat juga bergegas. Ketika mereka melihat penampilan Lu Zhou, mereka tercengang lagi. Yuaner Kecil menunjuk ke janggut Lu Zhou dan berkata, Tuan, mengapa kamu terlihat seperti itu lagi? Jangan kasar, kata Yu Zhenghai. Oh, lagi pula, tidak pantas untuk menunjuk pada tuan mereka. Berdasarkan reaksi mereka, kemampuan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong untuk menerima banyak hal jauh lebih baik dari sebelumnya. Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan bertanya, di mana ketujuh tua? Saudara muda ketujuh ada di pengadilan bela diri langit. Panggil dia, aku ingin melihatnya. Dipahami. Setelah mengatakan itu, Lu Zhou bergegas menuju balai pelestarian. Lagi pula, dia masih bertelanjang dada. Tidak perlu dijelaskan karena semua orang harus tahu bahwa citra adalah hal yang paling penting. Efek kartu penyamaran akan bertahan selama 5 hari. Lu Zhou tidak berpikir ada kebutuhan untuk menghilangkan efeknya untuk saat ini. Mempertimbangkan banyak masalah yang datang dengan penampilan mudanya, bukanlah ide yang buruk untuk mengikuti arus. Setelah Lu Zhou pergi, Zhu Honggong melangkah maju dan menyapa seniornya. Salam, kakak senior sulung, kakak senior kedua. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong maju ke depan dan menepuk bahu Zhu Honggong, menganggukkan kepala. Pasti akan ada keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Hari itu ketika saya mendengar Anda melompat ke samudera tak berujung, itu membuat saya melihat Anda dengan cara baru. Yu Zhenghai sangat terkejut ketika mendengar hal itu dari Si Wuya. Ini masalah kecil. Yu Sangrong juga tidak pelit dengan pujiannya. Begitu kamu benar-benar mengalami hidup dan mati, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Saya melihat energi Anda stabil dan kuat. Saya pikir saudara muda ke-8 pasti memiliki beberapa pertemuan kebetulan. Petik 2. Zhu Hong berkata dengan percaya diri, kakak senior, Anda terlalu memuji saya. Basis kultivasi saya hanya meningkat sedikit. Namun, jika ada kesempatan, saya ingin bertukar beberapa gerakan dengan Anda. Petik 2. Setiap orang. Petik 2, petik 2. Old Eight pasti sudah gila. Ekspresi persetujuan segera muncul di wajah Yu Sangrong.
Kamu memiliki keberanian untuk menantangku sekarang. Kedelapan tua, Anda telah banyak berubah. Di samping kemenangan dan kekalahan, keberanianmu saja yang layak dipuji. Tunggu saja, aku akan mengalahkanmu sebentar lagi. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkanku mulai sekarang. Terlepas dari pikirannya, Zhu Honggong tetap sederhana secara lahiriah. Setelah itu, Zhu Honggong memanggil Little Yuaner, adik junior kecil. Little Yuaner meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, kakak senior ke-8, kamu salah. Dia adalah adik junior kecil kami. Zhu Honggong menatap Cons. Little Yuaner secara singkat menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika Zhu Honggong pulih dari keterkejutannya, dia berkata, Tuan memiliki selera yang bagus. Keong membungkuk dan menyapa Zhu Honggong. Salam, kakak senior ke-8. Tidak mudah bagi Zhu Honggong untuk mendapatkan junior lain, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk bertindak seperti kakak laki-laki. Dia berdeham dan dengan sungguh-sungguh berkata, tidak perlu terlalu formal. Pada saat ini, Yan Zhenluo, Shen Xi, Xia Changqiu, dan yang lainnya akhirnya tiba. Yan Zhenluo memiliki mata yang tajam, dia melihat Luli segera setelah dia tiba. Pada awalnya, dia tercengang. Dia pikir matanya mempermainkannya. Dia menggosok matanya sebelum dia melihat lagi. Itu benar-benar Luli. Dia memanggil, saudara Lu. Kakak Yan. Reuni duo itu bahkan lebih dibesar-besarkan daripada reuni kekasih. Pertama, mereka bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain. Setelah memastikan mereka berdua baik-baik saja, mereka tertawa terbahak-bahak. Yan Zhenluo bertanya, kemana saja kamu selama ini? Saya terluka ketika saya dalam misi dan entah bagaimana terdampar di wilayah Lotus Kuning. Berkat pengorbanan Zhu Tua, aku selamat, Luli menunjuk Zhu Honggong. Dia tidak pernah mendiskreditkan orang lain. Yan Zhenluo mengangguk dan berkata, jika bukan karena batu kehidupan, aku akan pergi mencarimu. Banyak hal telah terjadi di Dewan Menara Hitam sejak kamu pergi. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan hidup hari ini. Semuanya di masa lalu sekarang. Bagaimana Dewan Menara Hitam berubah? Pokoknya ada yang aneh. Saya secara pribadi menyaksikan penatua keempat Lucy berlutut di paviliun Master Lu. Apa yang sedang terjadi? Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di Dewan Menara Hitam? Luli bertanya, semakin bingung lagi. Pada titik ini, orang bertanya-tanya apakah dia bisa lebih bingung lagi. Ceritanya panjang, aku belum bertanya padamu, bagaimana kamu akhirnya kembali dengan paviliun Master Lu? Yan Zhenluo bertanya. Luli kemudian memberitahu Yan Zhenluo apa yang terjadi padanya. Yan Zhenluo tercengang. Setelah dia sepertinya mengerti apa yang terjadi, dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu tentang penurunan pangkat kolektif Dewan Menara Hitam? Luli telah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Perasaan tidak enak muncul di hatinya ketika dia bertanya, apa yang kamu maksud dengan penurunan pangkat kolektif? Untuk menyelamatkanku, Paviliun Master Lu seorang diri menerobos formasi prasasti 3600 Dao. Mengapa disebut penurunan pangkat kolektif? Karena hampir setiap anggota Dewan Menara Hitam setidaknya kehilangan satu bagan kelahiran. Tower Master Xia kehilangan 2 bagan kelahiran. Lan Xie, Master Menara dari Dewan Menara Putih, juga ada di sana pada waktu itu. Berita tentang ini telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Orang-orang menyebutnya sebagai demosi kolektif Dewan Menara Hitam, kata Yan Zhenluo. Mata Luli selebar piring. Kata, terkejut, bahkan tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Dia menelan ludah sebelum berkata tidak percaya, bagaimana mungkin? Paling-paling, ia memiliki 6 bagan kelahiran. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia hanya memiliki 10 daun. Bab 1107, ini masuk akal. Pikiran Luli tertulis di seluruh wajahnya. Apakah Anda mencoba untuk menipu saya? Yan Zhenluo berkata, saat itu. Ketika Anda melihat paviliun Master Lu sebelumnya, apakah Anda tidak menemukan sesuatu yang aneh? Luli mengingat kejadian sebelumnya. Memang ada banyak hal aneh. Misalnya, jika Lu Zhou benar-benar seorang pembudidaya daun 10 saat itu, bagaimana dia tiba-tiba menjadi pembudidaya 5 bagan dalam waktu yang singkat? Saat itu, dia sedang terburu-buru untuk menjalankan misi. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan memberi Lu Zhou peta bagan kelahiran pada saat itu karena dia tahu peluangnya untuk bertahan hidup hampir nol. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, Saudara Yan, Anda benar. Waktu telah berubah, selain itu, Paviliun Master Lu pasti telah menyembunyikan basis kultivasinya pada waktu itu. Petik 2. Kamu baru saja bergabung dengan Evil Sky Pavilion, itu wajar bahwa ada banyak hal yang Anda tidak mengerti.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, saya dapat memperkenalkan Anda kepada seseorang, kata Yan Zhenluo membantu. Siapa ini? Tuan Biara Xia. Yan Zhenluo melambai ke Xia Changqiu yang berdiri di kejauhan. Xia Changqiu berjalan sambil tersenyum. Ketika dia tiba, dia membungkuk pada Luli. Luli, sebagai orang yang sopan, mengembalikan busur juga. Yan Zhenluo berkata, saudaraku baru saja bergabung dengan Evil Sky Pavilion jadi dia tidak tahu banyak tentang itu. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu. Xia Changqiu menyela sambil menatap matahari dan berkata, tentu. Aku punya banyak waktu. Aku bisa melakukannya kapan saja. Luli bertanya, bagaimana kalau besok? Lebih baik melakukannya hari ini. Percaya padaku. Semakin cepat Anda tahu, semakin baik. Xia Changqiu berkata sambil tersenyum. Oke. Dengan itu, Xia Changqiu meraih pergelangan tangan Luli dan berjalan ke tangga terdekat. Dia berkata, ketika Anda bergabung dengan Evil Sky Pavilion, ingat satu hal, Anda tidak dapat menilai apapun dengan akal sehat. Kami akan membicarakan sisanya secara perlahan. Mari kita mulai dengan 10 murid dari Evil Sky Pavilion. Luli telah mendengar Zhu Honggong membual tentang Pavilion Langit Jahat selama bertahun-tahun, sepertinya dia harus mendengarnya lagi. Sementara itu, Xi Wuya dan Zhao Hongfu bergegas dari pengadilan bela diri langit ke istana kerajaan segera setelah mereka menerima kabar tentang kembalinya Lu Zhou. Ketika mereka tiba di balai pelestarian, tidak banyak orang di sekitar. Mereka melihat Li Yunzeng yang mondar-mandir di depan aula. Guru, Li Yunzeng membungkuk dan menyapa Xi Wuya. Xi Wuya bertanya, mengapa kamu di sini? Saya mendengar bahwa Grandmaster sudah kembali jadi saya datang berkunjung. Apakah kamu sudah melakukan tugas yang kuberikan padamu? Xi Wuya bertanya. Ya, tapi tekanannya sangat besar. Binatang buas semakin kuat. Ada gerakan aneh di laut dekat sirkuit Jiangdong. Ini mungkin sama dengan sirkuit Sanan. Jika lebih banyak binatang bagan kelahiran muncul, saya khawatir kita akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Li Yunzeng. Saya tahu Anda sedikit cemas, itu sangat normal. Namun, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kembali dulu. Jika ada apa-apa, saya akan mengirimi Anda pesan, kata Xi Wuya. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, guru. Li Yunzeng membungkuk sebelum dia pergi. Xi Wuya melihat sekeliling dan melihat Qi Fengxing dan Wu duduk di tangga terdekat. Dia bertanya, di mana saudara 8 junior saya? Ketika mereka berada di samudera tak berujung, Zhu Honggong telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lain. Dia telah diganggu dengan rasa bersalah untuk jangka waktu tertentu. Sekarang Zhu Honggong telah kembali, dia harus secara pribadi mengkonfirmasi bahwa Zhu Honggong baik-baik saja sebelum dia bisa merasa benar-benar nyaman. Qi Fengxing berkata, Tuan ke-8 dan Tuan ke-2 pergi bertanding di aula depan. Berdebat. Xi Wuya sedikit terkejut. Sejak dia bergabung dengan Evil Sky Pavilion, dia belum pernah melihat Zhu Honggong bertindak bahkan sedikit nakal di depan kakak sulung dan kedua mereka, Zhu Honggong selalu pemalu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini untuk saat ini dan mengurus bisnis yang ada terlebih dahulu. Ketika Xi Wuya memasuki aula pelestarian, sebelum dia membungkuk, dia terkejut dengan perubahan penampilan tuannya lagi. Tuan, Anda. Teknik penyamaran. Lu Zhou menunjukkan bahwa dia tidak perlu membuat keributan. Tidak perlu formalitas. Apa yang terjadi selama setengah tahun aku pergi? Xi Wuya berkata, pengadilan kerajaan Yuan Agung akan berperang dengan wilayah Lotus Merah. Perang. Lu Zhou sedikit mengernyit. Saya sudah berbicara dengan Ying Zhao. Binatang buas di tanah tidak dikenal telah lama gelisah dan ingin menyerang wilayah manusia. Seharusnya ada seseorang di istana kerajaan Yuan besar yang ahli dalam bahasa binatang karena aku yakin mereka berkolusi dengan binatang buas. Binatang laut di samudera tak berujung dan binatang darat tampaknya tidak sinkron secara tidak normal. Mereka semua berkumpul di dekat laut di wilayah Lotus Merah. Dengan ini adalah peluang besar bagi Great Yuan untuk menyerang domain Lotus Merah, kata Xi Wuya. Mu Erti cukup berani. Murti sangat cerdik. Terakhir kali dia melihatmu, dia jelas bertahan dan berpura-pura. Dengan Dewan Menara Hitam yang sibuk memulihkan diri dan kerja sama Great Yuan yang ada dengan aliansi gelap dan terang, wajar jika Mu Erti memiliki ambisi seperti itu. Meskipun dia melakukan tindakan tunduk sebelumnya, perubahan ini masih terlalu tiba-tiba dan tidak normal. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mu Erti seharusnya tidak sebodoh itu. Apakah dia di istana? Dia takut kamu akan datang mencarinya jadi dia sudah lama tidak ke istana, jawab Xi Wuya. Lu Zhou sedikit mengangguk dan menatap Xi Wuya.
Apakah kamu memiliki tindakan pencegahan? Si Wuya membungkuk dan berkata, iya. Ketika Anda tidak di sini, saya diam-diam mengirim surat kepada Lan Xie, Master Menara dari Dewan Menara Putih. Bergabung dengan Dewan Menara Putih adalah cara terbaik untuk menghadapi Mu Erti dan binatang buas. Lu Zhou terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan sebenarnya adalah seorang pembudidaya 6 bagan. Bahkan jika dia memiliki kartu percobaan puncak atau kartu mistik tertinggi, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan binatang buas dan Raja Binatang Buas di begitu banyak tempat berbeda pada saat yang bersamaan. Selain itu, ada Yuan besar dan aliansi gelap dan terang yang menunggu untuk menyerang. Tuan, tolong maafkan saya. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi, ini perang. Si Wuya berlutut saat melihat keheningan Lu Zhou yang berkepanjangan. Jangan gugup, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Lu Zhou membelai janggutnya dan berkata. Si Wuya menjelaskan, saya berpikir untuk menggunakan Dewan Menara Hitam atau Istana Kerajaan Ming Agung, tetapi Xia Zhengrong dan Gongsun Yuanxuan terlalu licik dan tidak dapat diandalkan. Apakah Lan Xie bisa diandalkan? Lu Zhou ingin mendengar penilaian Si Wuya. Dia hanya memiliki 5 tahun untuk hidup. Dengan kemampuannya, dia pasti telah mencoba segalanya untuk mengubah nasibnya dan gagal. Orang-orang yang menghadapi kematian dekat tidak lagi didorong oleh manfaat. Terlebih lagi, itu hanya akan menguntungkan Dewan Menara Putih jika mereka bekerja sama dengan kita, Si Wuya menjelaskan. Memang, Dewan Menara Hitam akan senang untuk bekerja sama, tetapi mereka tidak diberi kesempatan. Lu Zhou berkata, kami hanya akan bekerja sama dengan Lan Xie sebagai upaya terakhir. Yang terbaik adalah mengandalkan diri kita sendiri, apapun yang terjadi. Tuan benar, kita harus mengirim kakak senior sulung ke sirkuit Jianan. Kemajuannya sangat cepat, dan dia telah mengaktifkan bagan kelahiran keempatnya selama setengah tahun ini. Saya sudah meminta pengadilan penelitian langit untuk meningkatkan Jasper Saber ke tingkat banjir. Seharusnya mudah baginya untuk berurusan dengan binatang bagan kelahiran biasa, Si Wuya berkata, kalau begitu, kita harus mengirim kakak senior kedua ke sirkuit Sanbei. Ke-11 daunnya sebanding dengan pembudidaya 5 bagan sehingga tidak akan menjadi masalah baginya sama sekali. Petik 2. Selain Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, yang lainnya lebih sulit diatur. Lu Zhou berkata, kirim Luli dan Yan Zhenluo ke sirkuit Jiangbei, biarkan Old Eight menjaga sirkuit Jiangdong. Saudara muda ke-8, Old Eight telah menumbuhkan daun ke-11-nya. Basis kultivasinya mirip dengan kakak senior kedua Anda, kata Lu Zhou ringan. Si Wuya sedikit tercengang. Sepertinya pengorbanan kakak muda ke-8-nya pada saat itu ternyata menjadi berkah tersembunyi. Secara kebetulan, pada saat ini, suara Zhu Honggong terdengar dari luar aula. Murid menyapa Tuan. Masuk. Zhu Honggong bersama Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berjalan ke aula. Si Wuya berbalik dan hendak menyapa Zhu Honggong ketika dia berseru kaget, Old Eight, mengapa kamu memar dan bengkak? Zhu Honggong menyentuh pipinya yang memar dan mata pandanya. Dia tersentak dari rasa sakit dan berkata, ini hanya luka dangkal, mereka bukan masalah besar. Saya dalam suasana hati yang baik melihat semua orang sehingga saya jatuh dalam kegembiraan saya. Menjatuhkan, Si Wuya bertanya dengan skeptis. Tidak peduli Zhu Honggong telah jatuh, dia seharusnya tidak memar sejauh ini, kan? Pada saat ini, Yu Sangrong berkata dengan wajah datar, pangkalan kultivasi saudara ke-8 telah meningkat pesat. Selamat. Namun, teknik terbangnya masih sedikit lemah. Cedera ini memang disebabkan oleh jatuh. Jatuh adalah pelajaran penting bagi pembudidaya untuk tumbuh. Saudara muda ke-7, kamu tidak perlu khawatir. Kakak senior kedua benar. Si Wuya melangkah maju dan menepuk bahu Zhu Honggong dengan keras saat dia berkata, bagus kamu baik-baik saja. Aduh, Zhu Honggong langsung jatuh tersungkur. Si Wuya, petik 2 tanda tanya petik 2. Zhu Honggong memegang pantatnya dan menjelaskan, bukan apa-apa. Bukankah aku bilang aku jatuh? Tidak dapat dihindari untuk memar di wajah, pantat, lengan, dan kaki Anda ketika Anda jatuh. Bukankah ini terdengar masuk akal? Lu Zhou membelai janggutnya dengan acuh tak acuh dan menyela, baiklah, sekarang. Ketujuh tua, buat pengaturannya. Petik 2, dipahami.